Saya pernah dengar pengajian di Masjid Ar-Rahman mengatakan apabila pengulangan ayat rakaat pertama termasuk perbuatan makruh dalam solat. Bagaimana pendapat Ustaz? Mengulangi ayat rakaat pertama termasuk perbuatan makruh. Nabi bilang tak makruh. Waktu sahabat mengulang qul huwallahu dari awal sampai akhir, datang melapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, ini sahabat bacaannya qul huwallahu aja." Apa kata Nabi? Makruh. Dah. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya qul huwallahu itu sepertiga Al-Quran. Mungkin, ini saya menduga, yang mendengar ini salah dengar. Yang makruh itu sungsang ayat itu. Ayat pertama qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, itu yang makruh itu. Itu namanya Quran sungsang. Dia mesti dibaca menurut urutannya. Kalau pertamanya wadduha, keduanya alam nasrah. Jangan dibalik ke atas. Tapi sholatnya tak batal. Bagaimana pandangan Ustaz apabila pemerintah membayar gaji tenaga honorer di bawah standar upah minimum? Zalim. Negeri ini kaya. Tidak ada negeri miskin. Tidak ada negeri miskin. Itu yang mengungkapkan itu politikus orang barat. Lupa saya namanya. Ingat nama orang barat ini payah karena dia tak mandi sunat, tak mandi wajib. Kata dia, tidak ada negara miskin di dunia. Yang ada adalah pemerintah yang tidak pandai mengatur aset negara. Negeri ini kaya. Semuanya ada di negeri ini. Sagu. Orang-orang barat itu meleleh air liurnya menengok sagu di tempat kita. Di mana tumbuh sagu? Di tempat kita. Tak ditanam tumbuh. Tongkat dan batu jadi tanaman. Semuanya. Saya dibawa itu ke dalam perusahaan minyak. Ustaz, disedot ke dalam tanah muncul macam dodol. Naik ke atas. Itu diolah yang paling tinggi. Minyak Pertamax. Turun ke bawah Pertalite. Turun ke bawah premium. Turun ke bawah solar. Turun ke bawah. Entah minyak-minyak apa lagi. Minyak wangi aja yang tak ada. Itu Ustaz, sampahnya yang di ujung itu, macam arang itu, iya, itu tak dibuang Ustaz, diambil orang Jepang, diolah di Jepang jadi fiber. Hebat. Kemana harta yang banyak ini? Di Papua sana. Kasihan kita dengan orang Papua. Sebanyak-banyak itu emas di Papua. Mereka di sana celana pun tak ada. Kan parah Papua. Jadi kalau adalah upah guru kita, ini zalim luar biasa. Penguasa-penguasa di negeri ini lama betul nanti di akhirat hisabnya itu. Kenapa kau zalimi? Provinsi Riau ini 6,7 juta. Tapi kita ini sebagai kepala daerah di Riau ini lemah. Kenapa? Kita hanya nerima saja dari pusat. Minyak kita disedot, diambil. Kita ini lebih kaya dari Brunei Darussalam. Andai minyak kita itu untuk kita, tidak dibawa kemana-mana, itu di Riau ini tidak ada lagi lubang di jalan, tak ada. Semua jalan itu keramik. Tuh pleset-pleset orang Riau ini. Hebatnya Riau, luar biasa. Aceh berhasil. Minta mereka otsus, otonomi khusus. Berhasil Aceh. Kenapa? Karena mereka punya separatis, punya senjata. Mereka punya pistol besi. Takut. Kita pistol air. Nah, bisa. Bolehkah wanita haid masuk masjid? Apa saja yang boleh dilakukan? Bolehkah? Satu-satu saya jawab. Bolehkah wanita haid masuk masjid? Nanti kalau ada ustadz mengatakan tak boleh, itu bukan berarti dia menyalahkan saya menyalahkan dia. Dia mengutip pendapat mazhab lain. Jangan bilang Ustadz Somad berkonfrontir dengan Ustadz Anda. Tidak. Saya selalu mengatakan saya mengutip dalam fikih Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh membawa Quran, tak boleh membaca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh solat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. 7. Buka kita Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada nanti Ustaz membolehkan, mungkin dia ambil pendapat mazhab Hanafi atau mazhab yang lain. Kenapa Ustaz pilih itu? Lebih selamat. Jadi perempuan tak bisa masuk masjid, kasihanlah. Masjid-masjid itu punya emperan. Coba tengok Masjid Baitur Rahman Aceh, Masjid Al-Masud Medan, Masjid Sahabudin di Siak. Masjid itu punya emperan, sehingga perempuan yang berhalangan duduk di emperan. Ini masjid kita ini mesti dibuatkan emperan. Suara mikrofon di luar.
Apa saja yang boleh dilakukannya. Kami Pak Ustaz tak bisa sholat, tak bisa baca Quran. Lalu bagaimana amal kami? Zikir. Perempuan berhalangan tetap boleh zikir. Ambil tasbih, zikir. Ini mobil ini sudah banyak betul berzikir. Avanza berzikir, Terano berzikir. Yang tergantung di kaca spion. Cabutlah. Dia udah gantian kita ya. Kau udah 9 bulan berzikir. Aku pula berzikir sekarang. Subhanallah, 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 subhanallah. Banyak zikir. Kapan gerakan makmum di saat solat berjamaah? Ketika imam sudah mengatakan bar, baru dia bergerak. Allahu Akbar. Karena ketika imam mengatakan A, dia bergerak, otomatis dia mendahului imam. Apalagi kalau imam itu tua, lama bangkitnya. Bangkit dari sujud. Pakai batuk pula lagi. Anak muda itu dah tegak di belakang. Mana imam tadi? Makanya bar kata dia baru kita bangkit. Allahu Akbar. Baru bangkit ke atas. Begitu caranya. Jangan langsung bergerak saja. Ada orang masuk masjid langsung solat di tengah azan sedang berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia masuk. Allahu Akbar. Ente tak jawab azan? Tidak. Jawablah azan. Dalam hadis dikatakan siapa yang menjawab azan seperti ucapan muazzin ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa ad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Titik. Dalam riwayat lain ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Apa kata Nabi dalam Sahih Al-Bukhari? Halat lahu syafa'ati. Dalam riwayat lain wajabat lahu syafa'ati. Layak dia dapat syafaat. Maka saya pakai hadis ni. Kalau saya masuk masjid, muazzin sedang berkumandang, saya tetap dengar azan. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan ngobrol. Datang kawan sebelah ngajak cerita. Gimana Ustaz? La haula wala quwwata. Tuh. Bagaimana cara untuk menghindari perasaan yang berlebihan terhadap perempuan yang bukan mahram? Nikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Kalau sudah menikah menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Kalau kau nampak ada perempuan cantik di jalan, pulanglah engkau ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Walaupun agak beda sedikit bentuk. Nikahlah. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyaklah puasa, fa innahu lahu wija, karena puasa itu menjaga dirinya. Anak-anak muda kalau sudah puasa, lemaslah badan. Cantik mana? Tak nampak dulu. Olahraga, pergi main futsal, main voli, latihan memanah, pergi ke sana berkuda di Okura, berkuda. 1 jam berkuda sama dengan 1000 kali push up. Ustaz pernah berkuda? Ya, naik saya ke atas. Foto, selesai turun. Itu update status saja. Mana Ustaz? Mana? Nah, itu yang ada di foto WA sekarang. Sangka orang itu hebat betul. Tapi yang menengok pagi itu begitu saya panah tak kemana-mana perginya. Hati-hatilah. Macam mana? Sekarang atlet panah dan berkuda kita siapa? Atlet panah dan berkuda di negeri Muslim, padahal ini ibadah sunnah. Sunnah. Alimu auladakum, ajarkan anak-anakmu ar-rimayah, memanah, as-sibahah, berenang. Berenang, anak-anak muda berenang. Tak ada duit Pak Ustaz, mau masuk kolam renang, Sungai Siak selebar-lebar itu. Lagi saya terjun. Naik ke jembatan Leton, pus ke bawah. Hilang nafsu syahwat kalian. Tak percaya, cobalah. Kalau untuk nikah, belum habis saya baca. Kalau untuk nikah belum sanggup Ustaz. Puasa Senin Kamis sudah dilakukan, tapi perasaan masih juga berlebihan. Bagaimana cara mengatasinya Pak Ustaz? Sikit-sikit, makan diperdikit. Karena semua berasal dari libido seksual, maka diminimalisir makanan. Tapi tidak, jangan gara-gara itu kalian tak semangat belajar. Saya tak suka di kampus jamaah, mana mahasiswa tidur.
Kenapa dia tidur? Tak minum teh tadi pagi Pak Ustaz. Tak makan kue. Tetap. Ini menjaga kontrol emosi segala macam. Apa hukum menggunakan make up secara tidak berlebihan bagi perempuan? Banyaklah kakak-kakak saya, saudari-saudari yang memang tak suka make up. Tapi tak jelek-jelek betul. Karena sebetulnya cantik itu kan inner beauty. Kecantikan dari dalam. Karena wuduknya, karena zikirnya, karena tahajudnya. Berapa banyak orang yang bermakeup nampak cantik, begitu kita bertamu ke rumahnya pas kebetulan tak bermakeup macam hantu. Bukanya pintu Bogor abang. Siapa ini? Nah, oleh sebab itu tak usahlah makeup. Waktu yang habis berapa? Lamanya bermakeup itu. Waktu habis. Belum lagi percaya diri hilang kalau tak ada makeup. Biasa-biasa saja. Banyak. Tak perlu saya sebut contoh orang. Tak bermakeup, biasa-biasa saja. Yang boleh itu kalau misalnya dia habis sakit, wajahnya pucat betul. Ustaz, saya ini kalau pergi kerja, ini disangka orang hantu berjalan. Suster ngesot kok masuk kantor, kata orang. Dipakainya bedak yang pewarna untuk menampakkan yang tak normal jadi normal, itu boleh. Pucat, tak normal jadi normal boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, kiri hijau, kanan biru. Saking kan mau cepatnya. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Ini kan bahaya. Itu sebagian alat makeup itu dari cat plastik yang tak masuk air. Macam daun keladi. Disiramkan air, wuduk tak masuk. Sama macam kutek. Itu hati-hati. Yang punya siapa? Orang kafir. Belum lagi pakai lemak babi dan lain sebagainya. Berhentilah. Bagaimana Rasul bersahadat ketika sholat? Sama macam bunyi syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dia menyebut dirinya sendiri? Iya. Ustaz menyebut diri sendiri? Iya. Tadi berapa kali saya sebut diri saya sendiri? Abdul Somad. Begitu dia mengajarkan. Tak ada dia sebut syahadat lain. Ada saya dengar ceramah di radio, ustaz yang mengatakan bahwa tidak boleh ada kajian ceramah pada hari Jumat sebelum selesai solat Jumat. Tak boleh ada ceramah pada hari Jumat sebelum selesai solat Jumat. Di Masjid Besi, Putrajaya, 1 jam sebelum khatib naik mimbar, pengajian. Ustaz kok tahu? Saya ngisi pengajian situ sekali. Jam 12, setengah 12 pengajian. Pegawai-pegawai kumpul semua, duduk pengajian. Habis itu baru khatib naik ke atas mimbar. Bagus, ini bisa ditiru. Jangan, kalau dibuat macam yang ada di Masjid Besi di Putrajaya Kuala Lumpur, dijamin tak akan ada orang terlambat ketika khatib naik mimbar. Paling tidak bisa meminimalisir. Ini sekarang apa yang terjadi? Khatib naik di atas mimbar, anak-anak muda merokok di parkir. Itu khutbah. Ente tak masuk masjid? Masih khutbah Pak Ustaz. Masih khutbah dia bilang. Hari Jumat itu kita datang ke masjid untuk khutbah itulah. Iza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum. Jangan bicara. Iza qulta li sahibika ansit. Kalau kau katakan ke taman di sebelahmu, diam. Wal imamu yaktubu, khatib menyampaikan khutbah, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang lagha maka tiada Jumat baginya. Kalau dibuat model begini, tazkirah di Kuala Lumpur mereka tak sebut tausiah, namanya tazkirah. Diambil dari ayat hadhihi tazkirah, ini adalah peringatan. Faman syaa'a dzakara, bagi yang berkehendak pasti menjadikannya sebagai peringatan. Hadhihi tazkirah, mari kita dengarkan tazkirah menjelang khatib naik mimbar. Baik, orang cepat datang dan tak ada waktu kosong luang. Yang sudah keluar dari kantor cepat-cepat ke masjid, tak bisa 1 jam, setengah jam. 12.30 azan, jam 12 tazkirah. Cerita tentang masalah mati. Orang yang tak pernah datang pengajian hari Jumat, pasti dia solat Jumat, tak datang, dia dengar baik-baik. Atau tak buat tazkirah. Anda bertanya, mufti menjawab. Panggil Dr. Mawardi Muhammad Saleh, khusus hari Jumat, setengah jam. Anda bertanya, mufti menjawab. Sebarkan kertas. Kalau di Mesir ada kotak, judulnya Syakawa Fatawa. Syakawa, umat melapor. Fatawa, fatwa ulama.
kotak. Karena banyak orang ketika pas ditanya, ada pertanyaan? Tak ada. Begitu dia keluar masjid, baru teringat. Kok bisa lupa? Setan punya kerja. Nah, oleh sebab itu buatkan kertas. Tempel. Syakawa, fatwa. Pertanyaan dan fatwa-fatwa. Kapan dijawab? Setengah jam sebelum khotib naik mimbar. Baik, tak salah. Tak ada larangan. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bangkitkan semangat beramal soleh, khusus mengisi pada bulan Rajab nanti untuk persiapan ke Sya'ban dan Ramadan. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak silap salah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.